Cerita Babat Pekalongan. Pada zaman dahulu, di sebuah desa bernama Kesesi, hiduplah seorang perjaka muda yang bernama Baurekso. Baurekso memiliki ayah yang bernama Ki Ageng Cempaluk. Dari kecil, Baurekso dididik keras supaya besarnya bisa menjadi orang yang tanggung jawab dan berilmu. Ayahnya dulu adalah mantan prajurit kerajaan Mataram. Dan sekarang ia menginginkan bahwa kelak nanti anaknya bisa menjadi prajurit di kerajaan Mataram. Pada suatu malam yang dingin, ayahnya berkata pada Baurekso, "Kowe saiki wis gedhe ndung. Wis wayahe kowe mangkat ring Mataram," ucap sang ayah kepada Baurekso. Tanpa sepatah kata pun Baurekso mengangguk. Lalu ayahnya berkata, "Dadi kowe prajurit ning kerajaan Mataram." Lalu Baurekso pun menjawab, "Maaf, ayah. Bukannya Ananda tidak sopan atau lancang menjawab atas perintah ayah. Hati Ananda masih kurang tetap untuk pergi ke Mataram meninggalkan ayah di sini," ucap si Baurekso. Namun ayahnya langsung menjawab dengan keras, "Lah ngopo dong?" ucap dari ayahnya. Baurekso pun menjelaskan kenapa hati Baurekso kurang tenang meninggalkan ayahnya di rumah. Ananda merasa ayah sudah tua. Ananda tidak rela meninggalkan ayah di rumah sendirian. Nanti siapa yang akan merawat ayah? Siapa yang akan menemani ayah saat ayah kesepian? Dan siapa yang akan merawat ayah jikalau ayah sakit? Ucap Baurekso kepada ayahnya. Namun ayahnya pun hanya terdiam dan memikirkan betapa sayangnya Baurekso terhadap ayahnya. Sampai-sampai dia memikirkan ayahnya. Dan ayahnya langsung berkata kepada Baurekso, "Ora usah pikirne bapak. Mangkato kowe ring Mataram, dadi kowe prajurit sing bisa berguna kanggo wong akeh," ucap sang ayah. Namun karena Baurekso adalah anak yang patuh terhadap apapun perintah ayahnya, Baurekso mengiyakan perintah ayahnya. "Ya ayah, Ananda siap pergi ke Mataram." Di suatu pagi, Baurekso menyiapkan bekal-bekal. Semua bekal-bekal pangan untuk di perjalanannya dia menuju Mataram, dia siapkan semua. Lalu sedang Baurekso bersiap-siap, ayahnya datang. "Wis siap kabeh, Ndung?" tanya ayahnya kepada Baurekso. "Sampun ayah, Ananda sampun persiapkan
semuanya. Yen kowe wis siap mangkat, ilingo bapakmu pesen dadi prajurit sing bisa kanggo wong akeh. Arti kanggo wong akeh, kowe bisa ngurmati wong akeh, kowe bisa nuruti apa sing dijalukne wong akeh yen iku bener. Lan aja wedi karo apa perintangan sing menghalangimu. Siji maneh paling penting, aja cukut apa sing uduh hakmu. Pesan sang ayah kepada Bahurekso. Ya ayah, Ananda akan mematuhi itu, ucap Bahurekso kepada ayahnya. Lalu sehabis pamitan itu, Bahurekso pun mulai berjalan menuju ke kerajaan Mataram yang mungkin berhari-hari untuk menuju ke sana, bahkan atau berminggu-minggu. Di perjalanan, Bahurekso mendapati banyak rintangan. Entah rintangan dari makhluk gaib atau rintangan dari para pencoleng sadis. Bahurekso sedang berjalan, dia dihadang oleh pencoleng sadis. Dia dimintai bekalnya, diminta semua bekalnya, tetapi Bahurekso melawan. Hingga Bahurekso dikasih sedikit dari bekalnya yang dia bawa. Menaiki gunung, lembah, hingga melewati hutan-hutan belantara dia berjalan. Pada 1 bulan kemudian, sampainya dia di kerajaan Mataram. Kerajaan yang megah, mewah, bahkan tidak seperti yang apa dia pikirkan. Sesampainya dia di sana, dia masuk dalam kerajaan. Dia melihat ada Raja Ki Agung yang sedang berdiskusi bersama patih-patihnya. Dia melihat dari kejauhan. Dia mendekat. Apa yang sedang diperbincangkan oleh raja? Dia ingin tahu. Akhirnya Bahurekso pun tahu bahwa yang dibahas adalah untuk membuat pindungan sombong. Lalu Bahurekso langsung dengan berani dia menghadap sang raja. Ampun, Raja, saya Bahurekso ingin mengabdi kepada kerajaan ini, ucap Bahurekso kepada sang raja. Sopo kowe? Ucap sang raja. Bahurekso, wong endi kowe? Bahurekso pun menjawab, saya dari Kesesi. Lalu raja tidak asing dengan nama Kesesi. Raja pun berpikir, oh ternyata ada orang baik di sana yang pernah menolong saya, yang pernah mengabdi kepada saya, yaitu Ki Ageng Cempaluk. Ditanyalah Bahurekso sama sang raja, sapa aran bapakmu? Lalu dijawablah, nama ayah saya Ki Ageng Cempaluk. Ternyata benar yang difikirkan raja, bahwa itu adalah anak dari Ki Ageng Cempaluk. Kowe siap ngabdi ning kerajaan iki? Ucap sang raja. Ono syarate,
Baurekso pun menjawab, "Apa Raja syaratnya?" Lalu Raja langsung menyuruh Baurekso, "Kaya ono bendungan ning Sombong wis dibangun, ning prajuritku, ning adipatiku ora ono sing bisa. Kabeh ambruk. Yen kowe bisa, tak terima kowe dadi prajurit." Tidak berpikir panjang, Baurekso pun menjawab, "Siap Raja, saya laksanakan." Akhirnya Baurekso pun melaksanakan tugas itu. Baurekso mulai berjalan sampai ke bendungan Sombong. Dia langsung bertapa. Sesampainya dia di sana, dia bertapa. Dia meminta kepada Sang Maha Kuasa petunjuk bagaimana cara membuat bendungan Sombong ini. Saat dia bertapa, tiba-tiba datanglah makhluk-makhluk gaib. Para siluman datang. Dia mengganggu pertapaannya Baurekso. Namun Baurekso tidak mudah untuk terpengaruh oleh siluman itu. Baurekso tetap bertapa. Hingga suara siluman itu mengaung-ngaung di kuping Baurekso. Dan ternyata saat Baurekso membuka matanya, dia melihat di kelilingnya ada ribuan siluman. Dia langsung bangun dari pertapaannya. Dia bertanya, "Wahai kamu, siapakah engkau?" Tanya Baurekso kepada siluman. "Saya siluman. Saya pemilik kawasan ini. Mau apa kamu ke sini?" Tanya siluman kepada Baurekso. Baurekso pun menjawab, "Saya ditugaskan oleh Sang Raja Agung untuk membuat bendungan Sombong." Lalu langsung jawabnya siluman dengan tertawa terbahak-bahak, "Kamu tidak akan bisa. Kamu tidak akan mampu." Baurekso pun sedikit jengkel atas omongannya itu. Baurekso sedang bertapa diganggu. Lalu saat dia bangun, dia diolok-olok. Dia pun menjawab, "Kalau saya mampu, kamu bisa apa?" Ucap Baurekso kepada siluman. Namun siluman pun langsung marah. Dia tidak terima dihina oleh Baurekso. "Dasar kamu tidak sopan di sini. Rasakan ini." Wah, dihajarlah Baurekso. Dan pertempuran itu terjadi. Namun sayangnya dalam pertempuran itu Baurekso kalah. Dan Baurekso disandra. Dia diikat di pohon yang besar. Tetapi dia bisa lolos. Dia lolos dari ikatan itu. Dan dia mengetahui titik lemah dari Raja Siluman itu. Dia mendatangi Raja Siluman. "Hei Raja, saya sudah keluar dari dekapan-dekapan tali itu. Saya menantangmu Raja Siluman," ucap Sang Baurekso. Akhirnya pertempuran pun terjadi lagi. Bum, bum, bum. Dan Raja Siluman, para pengikutnya mati semua. Setelah itu Baurekso kembali ke kerajaan. Dia bertemu dengan Raja. "Raja, tugas 1 sudah saya laksanakan.
apakah saya bisa menjadi prajurit? Ucap Baurekso kepada sang raja. Ada satu tugas lagi untukmu, Baurekso. Jemputlah permaisuriku, Ratnawati. Lalu dia pun menjemput. Dia menjemput di desa yang sudah ditunjuk oleh rajanya. Sesampainya dia bertemu Ratnawati, dia sangat terkejut atas cantiknya, atas parasnya. Dia tak luput mengedipkan kepala. Dia memandanginya. Hingga Baurekso pun bertanya, "Siapa kau?" Dia pun menjawab, "Saya Ratnawati." Oh, ternyata dia adalah permaisuri raja. Dan dia dibawa oleh Baurekso. Tetapi saat dibawanya, kedua orang itu saling mencinta. Dia saling cinta hingga ada pikiran buruk untuk mengelabui raja dari Baurekso. Dia berpikir, bagaimana kalau nanti saya rubah seseorang untuk persis seperti kamu. Lalu Baurekso pun berpikiran seperti itu bersama Ratnawati. Akhirnya disetujui. Dia mengubah dan dia membawa ke istana seseorang yang dia rubah. Lalu bertemu dengan raja. "Raja, ini Ratnawati yang raja mau." Akhirnya raja mengetahui itu. "Biadab kau, Baurekso. Ini bukan yang ku mau. Siapa dia?" Akhirnya dalam pikiran Baurekso termau-mau ucapan ingatan yang ayahnya dulu katakan. Ayahnya pernah berkata, "Jangan ambil yang bukan hakmu." Dan Baurekso tidak mengambil yang bukan hakmu. Lalu Baurekso langsung dikirim ke tugas yang ketiga untuk membuat suatu hutan gembiran yang sangat angker. Tetapi Baurekso pun bisa, hingga raja pun tersanjung-sanjung dengan kemampuan Baurekso. Raja langsung menghadap ke depan Baurekso. Dia tidak duduk di singgasananya. "Kamu hebat, Baurekso. Kamu bisa menyelesaikan semua tugasku. Sekarang kau kutugaskan menjadi adipati di Pekalongan dan babatlah Pekalongan." Terima kasih.